Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi begini dok, saya tuh ada gejala benjolan di bagian otot. Boleh dilihat dulu? Oh, Baik, apakah Ibu sebelumnya merasakan gejala tersebut dari kapan ya, Ibu? saya sudah merasakan gejala ini itu dari 2 minggu ke belakang sih dok. Apakah Ibu sebelumnya sering mengonsumsi makanan dengan sumber lemak yang tinggi seperti gorengan? Iya, karena saya tuh wajib banget satu hari harus makan gorengan kayak pisang goreng. Eh, untuk pemeriksaan selanjutnya kita ke sebelah sana ya, Ibu. Mari kita lihat tampilan. Dari hasil pemeriksaan Ibu mengalami sarkoma. Apa sih sarkoma itu dok? Bisa dijelaskan? Sarkoma adalah suatu kondisi pertumbuhan lemak yang berkembang di bawah permukaan kulit, Ibu. Untuk penyebabnya itu, penyebab sarkoma biasanya karena Ibu mengonsumsi banyak makanan sumber lemak atau tinggi kolesterol. Jadi untuk pengobatan sarkoma pada kelopak bawah kelopak mata itu, saya akan resepkan obat penurun kolesterol serta saya menyarankan Ibu untuk mengurangi konsumsi makanan dengan sumber lemak yang tinggi, Ibu. Makasih ya. Sama-sama, Ibu. Halo Bu, iya Bu. Begini, saya mau berkonsultasi. Beberapa hari belakangan ini saya mendapat beberapa pasien dengan keluhan sarkoma. Setahu saya sarkoma itu disebabkan oleh konsumsi makanan dengan sumber lemak yang tinggi ya Bu. Iya. Juga kolesterol yang tinggi di tubuh pasien tersebut ya Bu. Jadi saya ingin mengajak Ibu untuk mengadakan penyuluhan pada masyarakat mengenai penyakit sarkoma. Apakah Ibu mau mengadakan penyuluhan tersebut? Itu ide bagus itu, saya setuju. Sekalian juga untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dari pola makannya juga. Kalau dibiarkan ini cukup berbahaya bagi hidupnya ibu. Sekalian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Iya. Ya sudah, kalau Ibu sudah mau, mungkin kita akan agendakan penyuluhan ini di 1 minggu. Ya, bisa ke depan boleh. ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih juga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam penyuluhan hari ini. Penyuluhan hari ini adalah penyuluhan mengenai penyakit santoma. Jika Bapak-Bapak dan Ibu belum tahu apa itu penyakit santoma, santoma adalah suatu kondisi pertumbuhan lemak yang berkembang di bawah kulit. Pertumbuhan lemak yang membentuk gumpalan ini bisa timbul pada bagian tubuh mana saja, termasuk kaki, tangan, bokong, hingga persendian siku dan lutut. Namun, gumpalan lebih umum mempengaruhi atau terjadi pada bagian sekitar kelopak mata. Kondisi ini sendiri disebut sebagai santelesma. Selanjutnya ada jenis santoma berdasarkan letaknya. Santoma ini dapat dibedakan berdasarkan dengan letak dari timbulnya santoma sendiri. Yang pertama ada santelesma palpebranum. Bentuk paling umum ini sering terjadi pada sekitar area kelopak mata, sejajar dengan bagian tengah kelopak mata, atas dan bawah. Kondisi ini menimbulkan gejala berupa benjolan lunak kuning atau jingga. Benjolan biasanya kecil dan membesar perlahan dalam beberapa bulan. Yang kedua ada santoma tuberous. Gumpalan lemak ini berkembang pada bagian tubuh seperti lutut, siku, dan tumit. Santoma tuberous ditandai dengan timbulnya nodul keras yang berwarna merah kekuningan pada bagian lutut, siku, ataupun tumit. Yang ketiga ada santoma tendinous. Jenis santoma ini berhubungan dengan trauma yang membesar secara perlahan di tendon atau urat otot. Gumpalan lemak terbentuk pada tendon yang terletak di atas buku-buku jari atau tendon Achilles. Yang keempat ada santoma erupsi. Santoma ini Yang keempat, santoma erupsi.
Santoma ini benjolan-benjolan kecil berukuran 2-5 mm dengan tepian berwarna merah, umumnya muncul pada bagian bokong atau bahu penderita. Benjolan tersebut bisa lunak dan terasa gatal. Jenis yang kelima ada santoma planar. Jenis santoma ini dapat tumbuh di setiap bagian tubuh. Ciri-cirinya berupa plak tipis yang hampir rata dengan kulit dan berwarna kekuningan. Yang keempat ada santoma disseminatum dan verruciformis. Kedua jenis santoma ini dapat muncul pada orang yang tidak terkait dislipidemia. Santoma disseminatum menimbulkan benjolan kuning atau merah pada wajah dan batang tubuh. Sementara itu, santoma verruciformis lebih sering mempengaruhi bagian mulut dan sekitarnya. Selanjutnya ada penyebab dan faktor resiko dari penyakit santoma. Santoma merupakan gejala dari masalah kesehatan lain, terutama yang disebabkan oleh tingginya kadar lipid dalam aliran darah. Lipid adalah zat lemak yang terdiri dari kolesterol dan trigliserida. Peningkatan kadar keduanya dapat terjadi akibat sejumlah kondisi. Yang pertama ada obesitas, yaitu penumpukan lemak berlebih dalam tubuh. Yang kedua ada diabetes, kondisi kronis akibat tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Yang ketiga ada hiperlipidemia, kondisi meningkatnya kadar kolesterol dalam darah. Yang keempat, hipotiroidisme, kondisi kelenjar tiroid yang tidak menghasilkan hormon. Yang kelima, ada kolestasis, kondisi melambat atau berhentinya aliran empedu dari organ hati. Yang keenam, ada sirosis biliar primer, kondisi di mana saat saluran empedu mengalami kerusakan perlahan. Yang ketujuh, ada sindrom nefrotik, gangguan yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah ginjal. Yang kedelapan, ada efek samping dari obat-obatan seperti mengonsumsi tamoxifen, prednison, dan skleroporin. Gejala dari santoma ini adalah keadaan yang sering muncul sebagai benjolan tunggal atau dalam kelompok. Benjolan yang muncul dalam kelompok dapat terjadi secara sekaligus. Lesi kulit ini tidak memiliki bentuk dan ukuran yang seragam. Warnanya mungkin bervariasi dari kemerahan hingga kekuningan. Benjolan mungkin gatal atau lunak saat disentuh. Jaringan kulit yang tumbuh abnormal ini dapat muncul di bagian tubuh manapun, termasuk di organ dalam. Namun lokasi yang paling sering terjadi dalam penyakit santoma ini adalah persendian, seperti lutut dan siku, tendon tangan, kaki, bokong, dan kelopak mata. Selanjutnya ada patofisiologi dari penyakit santoma. Patofisiologi santoma ini diawali dengan peningkatan ekstravasasi lokal lipid melalui dinding vaskuler menuju ruang interstial pada jaringan ikat. Monosit dan makrofag yang telah terakumulasi di ruang tersebut mengambil partikel lipid melalui reseptor spesifik atau melalui fagositosis agregat low density lipoprotein atau LDL dan kompleks lipid. Proses tersebut kemudian membentuk sel busa atau foam cell yang merupakan ciri khas dari lesi santoma. Lipid bersifat tidak larut air sehingga akan ditransport dalam bentuk kompleks lipoprotein dan apoprotein. Lipoprotein diklasifikasikan sesuai dengan densitasnya, yakni kilomikron, very low density lipoprotein atau VLDL, intermediate density lipoprotein atau IDL, kemudian ada low density lipoprotein atau LDL, dan high density lipoprotein atau HDL. Untuk jalur metabolisme dibedakan menjadi jalur eksogen dan endogen. Jalur metabolisme eksogen mengacu pada metabolisme lipoprotein intestinal, yakni kilomikron kaya trigliserida yang terutama terbentuk sebagai respon terhadap lemak dari makanan.
Jalur endogen mengacu pada sintesis lipoprotein dan apoprotein oleh jaringan lain selain usus. Contohnya liver. Liver mensekresi VLDL kaya trigliserida yang mengandung apoprotein B100, C11, dan E menuju sirkulasi. Hiperkolesterolemia dilaporkan berkaitan dengan gangguan aliran limfatik seseorang dan peningkatan akumulasi lipid pada jaringan perifer. Lipoprotein yang terganggu akibat oksidasi dan terjadinya santoma telah terbukti berkaitan secara klinis. Untuk pengobatan santoma sendiri, yang paling utama adalah mengobati penyakit yang mendasari penyakit santoma itu sendiri, yaitu adalah dengan mengobati kolesterol yang tinggi pada penderita. Untuk pengobatan kolesterol tinggi itu, yang pertama ada pengaturan asupan makanan, yang kedua mengurangi asupan lemak, yang ketiga melakukan latihan rutin seperti olahraga, lari, jogging, yang keempat ada mengonsumsi obat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ada beberapa diet yang dianjurkan untuk penderita santoma. Di antaranya pertama ada diet DASH. Contoh menu pada diet DASH itu untuk sarapan ada 1 bagel gandum utuh dengan tambahan 2 SDM selai kacang tanpa garam, sedangkan untuk minuman bisa 1 cangkir jeruk peras sedang, 1 cangkir susu tanpa lemak, itu opsional, dan kopi tanpa kafein itu juga opsional. Lalu untuk menu makan siangnya ada salad bayam segar dan 1 buah pir. Untuk minuman bisa setengah cangkir jeruk mandarin kalengan, setengah cangkir irisan almond, dan 2 SDM atau 2 sendok makan vinaigrette anggur merah, bisa juga ditambah secangkir susu beras lemak. Untuk makan malamnya setengah cangkir pilaf beras merah ditambah sayuran, 1 gulung adonan asam kecil, ikan kod panggang, setengah cangkir selai kacang hijau segar kukus, 2 sendok teh minyak zaitun. Sedangkan untuk minuman bisa berupa secangkir beri segar ditambah daun mint, atau bisa juga es teh herbal. Yang kedua ada diet Mediterania. Contoh menu dari diet Mediterania diantaranya untuk sarapan dan cemilan pagi ada oatmeal dengan topping buah, lalu bisa juga ditambah 1 buah apel ukuran sedang. Untuk makan siang dan camilan siang ada salad sayur dan kacang-kacangan ditambah buah beri. Lalu untuk makan malam dan camilan malamnya ada ikan panggang dengan dressing pilihan dan juga buah. Lalu yang ketiga ada diet vegetarian. Menu sarapan dari diet vegetarian diantaranya bisa pancake protein bayam, apel dan bubur biji rami, roti panggang topping orak-arik omelet. Lalu untuk menu makan siang diet vegetarian ada sup jamur, nasi kacang hitam, tahu, dan alpukat. Lalu juga ada risotto sup ayam dan sayuran India labu. Untuk menu makan malamnya bisa spaghetti dengan pesto kenari, kari jamur dan kentang, mie Cina dengan tahu dan hazelnut. Yang keempat ada diet flexitarian. Untuk diet flexitarian ini ada contoh menu yang 1 minggu. Di antaranya untuk hari Senin, sarapannya dapat dengan roti gandum dengan apel, biji rami giling, dan kayu manis. Makan siang dengan salad sayuran hijau, udang, jagung, kacang hitam, dan alpukat. Untuk makan malam ada sup lentil dengan roti gandum dan salad. Untuk hari Selasa, sarapan dengan roti gandum utuh dengan alpukat dan telur rebus. Makan siang dengan semangkuk burrito dengan nasi merah, kacang-kacangan, dan sayuran. Untuk makan malam ada mie zucchini dengan saus tomat dan kacang. Untuk hari Rabu, sarapan bisa dengan yogurt kelapa dengan pisang dan kenari. Makan siangnya gandum utuh dengan humus, sayuran, dan buncis. Untuk makan malam bisa dengan salmon panggang, ubi panggang, dan kacang hijau. Menu untuk hari Kamis, untuk sarapan, smoothie dari susu almond tanpa pemanis, bayam, selai kacang, dan buah beri beku. Makan siang dengan salad kale Caesar dengan lentil dan sup tomat. Untuk makan malam ada ayam panggang, quinoa, dan kembang kol panggang. Menu hari Jumat, sarapan dengan yogurt Yunani dengan blueberry dan biji labu. Makan siang dengan chard wraps dengan campuran sayuran dan saus kacang. Lalu makan malam dengan rebusan lentil dan salad. Untuk hari Sabtu, dapat sarapan dengan telur dengan sayuran tumis dan salad buah. Makan siang dengan sandwich selai kacang dengan buah beri yang dihancurkan di atas roti gandum.
Lalu makan malamnya dapat dengan burger kacang hitam dengan alpukat dan kentang goreng. Lalu untuk menu di hari Minggu dapat sarapan dengan tahu orak-arik dengan campuran sayuran dan rempah-rempah. Makan siangnya dengan salad quinoa dengan cranberry kering, pecan dan keju feta. Lalu makan malam dengan paprika isi dengan kalkun giling dan salad sisi.